Selamat malam. Ini karena teman-teman KPA ya belum ada yang hadir. Tadi sudah saya coba hubungi untuk memberitahukan bahwa segera masuk kelas. Jadi kita tunggu dulu sampai ada teman-teman yang hadir dulu. Oke. Ini langsung saya mulai saja ya kelasnya ya biar nanti teman-teman yang lain menyesuaikan. Untuk Mas Dian mohon dikonfirmasi suara saya bisa terdengar jelas tidak Mas Dian? Oke, sambil nunggu konfirmasi Mas Dian saya open kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini mengganti pertemuan pada tanggal 3 kemarin hari Jumat ya. Karena saya tidak enak badan jadi saya ganti untuk hari ini. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan ya, masih melanjutkan bab kemarin tentang peran Indonesia di negara ASEAN ya. Sebelum kita memasuki ini materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke Mas Dian, ini mikrofonnya saya matikan semua. Jadi hanya teman-teman yang bisa mendengar suara saya ya, supaya nanti tidak tumpang tindih ya. Kalau saya nyalakan mikrofonnya, nanti tumpang tindih dari suara satu suara yang lainnya. Jadi nanti proses belajarnya kurang maksimal ya. Oke. Kemarin kita sudah ini ya belajar tentang sejarah ASEAN. ASEAN itu didirikan pada tanggal, ada yang masih ingat teman-teman? ASEAN itu berdiri tanggal berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Halo? Mas Dian kemarin gak masuk ya? Ini Dinaila sama Mas Ri. Oh ya, saya sapa dulu Mas Ri. Selamat malam Mas Ri. Apa kabar Mas Ri? Oke, ada yang masih ingat ASEAN itu berdiri tanggal berapa? Ini nggak ada yang inget ini ASEAN kemarin. Wah, sebentar lagi ujian loh. Iya, Mas Dian tidak masuk ya. Nanti itu ya Mas Dian ya, menyesuaikan dengan play recordnya ya yang saya share di grup. Oke, karena tidak ada yang ingat, ASEAN itu berdiri tanggal 8 Agustus 1967 ya, di mana ASEAN ini dipelopori oleh 5 negara ya. Awalnya dia dipelopori oleh 5 negara, yaitu Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dasar pembentukan ASEAN itu adalah dengan berpegang pada deklarasi Bangkok ya, perjanjian Bangkok ya, deklarasi Bangkok. Oke, ini adalah naskah ya yang sebagai dasar pembentukan ASEAN ya, di mana 5 negara tadi itu dengan wakil menteri luar negerinya. Kalau Filipina itu oleh Narcisco Ramos ya, kalau Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dan Singapura diwakili oleh S. Rajatman. Ya, awalnya ASEAN ini hanya 5 negara tadi, Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kemudian ada semakin bertambah anggotanya ya, semakin bertambah menjadi 10 negara. Jadi ASEAN
ya, itu ada 10 negara. Oke. Untuk ini kapan tanggal masuknya per negara nanti teman-teman bisa lihat record yang kemarin ya, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan belajar selanjutnya yaitu tentang lambang ASEAN ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah lambang ASEAN ya. Lambang ASEAN ini memiliki makna ya. Garis yang terluar, oh ada Mbak Engci masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Engci, apa kabar? Gimana Mbak hari ini, sehat? Oke, sebentar saya lihat Mbak dulu. Oke. Oke. Ya, lambang ASEAN ini di sini garis yang paling terluar ini. Oh, sedang pilek ya. Oh, jangan lupa minum obat ya Mbak ya, minum yang anget-anget, banyak istirahat juga. Memang sedang musimnya. Saya kalau di sini musim hujan, saya langsung sakit. Tapi kalau di sini cerah, sayanya sehat, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Garis yang terluar ini berwarna biru, ya. Terus setelah itu ada warna putih. Kemudian background ini ya, ini keseluruhan ini warnanya merah. Terus ada ini yang berbentuk ini aslinya adalah lambang 10 ikat batang padi ya. Itu berwarna kuning. Nah, semuanya ini mempunyai makna tersendiri ya teman-teman ya, bukan hanya sekedar gambar. Ini ada maknanya ya. Yang pertama, ini 10 ikat batang padi. Ini adalah 10 ikat batang padi. Nah, itu melambangkan 10 anggota ASEAN. Ya. Ini melambangkan 10 anggota ASEAN. Ini ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. 10 batang padi itu melambangkan 10 anggota ASEAN. Ya. Terus lingkaran, kenapa dia disimbolkan dengan lingkaran? Ya, lingkaran. Ini dimaksudkan adalah persatuan ASEAN. Jadi ini adalah persatuan negara-negara ASEAN ya. Yang ketiga, warna biru. Jadi lingkaran yang paling terluar ini itu berwarna biru, itu melambangkan perdamaian dan persahabatan. Ya. Kemudian warna dasar merah, ini warna dasarnya merah, itu melambangkan keberanian dan kedinamisan. Terus warna kuning pada 10 batang padi ini, ya, itu melambangkan kemakmuran bagi bangsa-bangsa ASEAN. Ya. Terus ada warna putih yang di luar ini. Setelah warna biru, dalamnya ada warna putih, itu melambangkan kesucian. Jadi saya ulang ya teman-teman ya. Ini enggak. Nah, ini. Kalau di sini disebutkan 10 untai padi yang tadi ya. Itu kalau saya tadi bilangnya itu melambangkan 10 anggota ASEAN. Ya, selain itu menggambarkan cita-cita pendiri ASEAN untuk bekerja sama antar anggota dan solidaritas, atau melambangkan 10 anggota ASEAN. 10 anggota ASEAN. Oke teman-teman, saya pause dulu karena ada azan. Mari kita dengarkan azan dulu ya.
Oke, terima kasih. Oh, ini ada Mbak Mariam masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Mariam. Apa kabarnya Mbak? Semoga selalu sehat ya Mbak ya. Mbak Mariam ketinggalannya menyesuaikan ya Mbak Mariam ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, ya, lingkaran itu menggambarkan persatuan ASEAN, ya. Yang ketiga, warna biru itu melambangkan atau menggambarkan kedamaian, kestabilan dan juga persahabatan. Ya, saya tambahkan di sini persahabatan. Saya kecilkan, gede sekali. Persahabatan. Oke. Terus untuk warna merah itu melambangkan keberanian dan kedinamisan. Warna putih menggambarkan kesucian dan warna kuning itu melambangkan kemakmuran. Oke, itu adalah arti dari lambang atau logo dari ASEAN ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar kerjasama negara-negara Asia Tenggara, ya, itu meliputi apa saja. Nah, di sini disebutkan dalam hidup bernegara perlu adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, ya, juga saling menghargai dan menghormati di antara negara-negara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki kesamaan tujuan, ya, dan kesamaan kepentingan juga. Bentuk hubungan kerjasama itu bisa meliputi di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan juga secara fungsional. Nah, mari kita lihat, kita pelajari satu persatu. Di bidang stabilitas kawasan, ya, itu berupa bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Ya, seperti apa kerjasamanya negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik dan keamanan? Kita lihat di sini. Setiap negara itu pasti menginginkan rakyatnya sejahtera, maju dan juga berkembang ya teman-teman ya. Keinginan tersebut dapat terwujud apabila kalau negara tersebut dalam keadaan aman dan tentram. Ya, seandainya kalau gini aja, kita lihat negara yang berada di daerah Timur Tengah, ya, seperti di luar negeri banyak sekali perang. Nah, tentu saja itu dapat disimpulkan bahwa keamanan negara tersebut kurang maksimal dan keadaannya juga tidak tentram. Nah, karena keadaan yang seperti itu tentu saja rakyatnya mana mungkin bisa sejahtera, maju dan berkembang ya. Jadi kalau suatu negara ingin maju, sejahtera, berkembang, tentu saja keadaan negara tersebut harus aman dan tentram. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara, ya, untuk kepentingan bersama setiap negara anggota Asia Tenggara ini, makanya negara-negara di Asia Tenggara itu melakukan kerjasama, ya, melakukan kerjasama di mana mereka membentuk suatu program nasional ya bagi negara-negara ASEAN yang dirumuskan dan disepakati sebagai kesepakatan bersama, antara lain kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ya, atau disingkat dengan ZOFAN, atau dikenal dengan istilah Deklarasi Kuala Lumpur, ya, di mana perjanjian ini dibentuk pada tanggal 27 November 1971. Yang kedua,
Negara-negara ASEAN ini juga mengadakan perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Ya, ini pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Terus ada juga perjanjian kawasan bebas nuklir, ya, yang diresmikan pada tanggal 15 Desember 1997 di Bangkok. Dan juga ada Komunitas Keamanan ASEAN, mana juga dibentuk tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Ya, itu adalah kesepakatan atau perjanjian yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas keamanan suatu negara, ya, agar tetap aman dan tentram tadi ya, demi menciptakan masyarakat atau rakyat yang sejahtera, maju dan juga berkembang. Oke. Nah, di sini disebutkan tujuannya sama, agar kawasan negara-negara di Asia Tenggara ASEAN, ya, itu dalam keadaan aman, damai, dan terkendali. Nah, kenapa tadi ya teman-teman ada suatu perjanjian kawasan bebas nuklir? Ya, kenapa? Karena nuklir itu bisa digunakan sebagai senjata pemusnah. Ya, jadi jika pemanfaatannya tidak tepat, itu juga sangat membahayakan negara-negara lain. Ya. Makanya perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antar negara anggota untuk hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama itu tidak membuat dan mengembangkan senjata nuklir. Yang kedua itu tidak memiliki senjata nuklir. Yang ketiga dilarang menjadi tempat persinggahan senjata nuklir. Dan keempat dilarang mengadakan uji coba senjata nuklir. Ya. Itu karena senjata nuklir bisa dimanfaatkan sebagai senjata pemusnah. Tadi itu sangat bisa membahayakan negara lain. Nah, selain itu, nuklir juga dapat merusak lingkungan. Ya. Oh, ini ada Mbak Hermi masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi, apa kabar? Mbak Hermi ketertinggalannya menyesuaikan ya Mbak Hermi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, senjata nuklir itu merupakan senjata yang sangat berbahaya teman-teman ya bagi kehidupan manusia dan dapat merusak lingkungan juga. Ya, walaupun dalam penggunaan nuklir seperti PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir itu, walaupun dalam produksinya dia tidak menimbulkan polusi, baik itu polusi udara, polusi darat atau polusi air, tetapi jika terjadi kebocoran, dia dapat menyebabkan banyak sekali penyakit, mutasi gen, bahkan sampai kematian. Waalaikumsalam Mbak Hermi. Oh, nanti awalannya nanti Mbak Hermi bisa play recordnya saja ya Mbak Hermi ya. Untuk tampilannya sekarang jelas nggak Mbak Hermi? Oke, sambil menunggu konfirmasi Mbak Hermi, Oke, jelas. Untuk tampilan awalnya nanti Mbak Hermi lihat recordnya saja ya. Ini nanti kalau saya ngulangi, nanti waktunya habis ya, tidak selesai nanti. Nah, makanya oleh sebab itu perlu adanya hubungan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara untuk mengatasi masalah nuklir ini. Salah satunya tadi dibentuk sebuah perjanjian ya, wilayah bebas nuklir. Tadi tanggal perjanjian bebas nuklir 15 Desember 1997 di Bangkok. Nah, selain itu ada juga ini 27 November 1971 itu ditandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan ya
yaitu dengan dibentuknya forum ARF atau Asian Regional Forum, ya. Ini melibatkan negara di luar ASEAN, di luar Asia Tenggara, ya, seperti Australia, Jepang, Amerika, dan Korea. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah senjata nuklir ini, ya. Selain masalah perjanjian-perjanjian dan juga masalah senjata nuklir, ya teman-teman ya, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan ini saya tambahkan, saya ketik di sini, mungkin teman-teman mungkin bisa dicatat, ya. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN, ya, di bidang politik dan keamanan itu dapat dilakukan dengan cara, ya, ada 5 yang saya tambahkan. Yang pertama itu pengiriman duta dan konsul antar anggota ASEAN. Yang kedua itu penandatanganan perjanjian politik batas wilayah dan kelautan. Seperti tadi sudah disebutkan, tadinya ada perjanjian zona bebas, zona netral, dan lain sebagainya. Ini termasuk perjanjian-perjanjian politik tadi. Yang ketiga itu pembentukan sistem pertahanan dan keamanan. Yang keempat itu mengadakan perjanjian ekstradisi, atau perjanjian ekstradisi itu adalah menyerahkan pelarian yang tertangkap. Menyerahkan pelarian yang tertangkap. Contohnya, maksudnya di sini itu teman-teman ya, tertangkap. Contohnya ada buronan dari Indonesia, dia melarikan diri ke luar negeri, contoh saja ke Singapura. Nah, kemudian buronan tersebut ditangkap oleh pihak polisi Singapura. Maka sesuai dengan adanya perjanjian ekstradisi, buronan tersebut harus diserahkan kepada negara asalnya, dikembalikan ke negara asalnya. Nah, seperti itu perjanjian ekstradisi. Yang kelima itu diadakannya latihan militer bersama dan berupaya membentuk komunitas keamanan ASEAN atau disingkat dengan ASC atau kepanjangan dari ASEAN Security Community. Oke. Nah, ini ya cuma 5, Mbak. Ini yang tambahannya. Tadi juga ada ini kan ada seperti mengadakan perjanjian-perjanjian politik, ya. Tadi ada perjanjian-perjanjian di mana kerjasamanya itu ini tambahannya, ini duta dan konsul ya. Nah, ini saya tambahkan, ada tambahannya itu 5. Tapi sebelumnya itu ada juga bentuk kerjasama di bidang politik, ya, yang tertuang dalam perjanjian negara-negara ASEAN seperti perjanjian mengenai kawasan damai, bebas dan netral atau ZOFAN, dan juga ada kerjasama di ini tentang persahabatan dan kerjasama Asia Tenggara atau juga kawasan bebas nuklir,
dan juga komunitas keamanan ASEAN. Tadi juga disebutkan dengan diadakannya komunitas ini ya, seperti keamanan, latihan militer, dan juga dibentuknya forum ARF. ARF itu ASEAN Regional Forum, di mana ARF ini dibentuk untuk menanggulangi atau menyikapi adanya pemanfaatan nuklir ya. Dan ARF ini juga selain anggota ASEAN yang ikut di dalam anggotanya, ada juga negara lain yang tidak termasuk Asia Tenggara seperti Australia, Jepang, Amerika, dan Korea. Oke, selanjutnya ini bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Ya, selain bidang keamanan, ya, pasti setiap negara juga ingin mengembangkan income negara tersebut, taraf hidup ya masyarakatnya untuk lebih sejahtera dan lebih meningkat ya taraf ekonominya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, meningkatkan taraf hidup masyarakat, makanya negara-negara ASEAN ini juga melakukan beberapa bentuk kerjasama, antara lain ya pembangunan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk, mesin diesel, dan abu soda ya. Terus adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Ini adalah kawasan perdagangan bebas. Dan bentuk kerjasama ekonominya yang lain itu adalah IRI, International Rice Research Institute ya, itu penelitian untuk bidang pertanian ya, pengembangan jaringan transportasi, terus mendorong peran investor atau penanam modal agar menanamkan modalnya untuk pengembangan sektor ekonomi. Terus ada membentuk perkembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Itu bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini kan ada mendirikan proyek industri ya, proyek industri. Nah, ini saya tambahkan untuk industri-industri kerjasama bidang ASEAN ya. Yang pertama ini saya tambahkan di mana, di sini saja ya teman-teman ya. Ya, ini industri pabrik, di situ tidak ada, saya tambahkan. Yang pertama itu industri pabrik pupuk urea. Pupuk urea itu ada di Aceh dan Palembang, Indonesia. Palembang, Indonesia. Terus ada juga kerjasama bidang pabrik tadi lagi ya. B itu pabrik tembaga, itu berada di tembaga dan superfosfat. Superfosfat itu berada di Filipina ya. Ini sering sekali keluar ya teman-teman ya dalam soal-soal tes, jadi bisa dicatat. Terus untuk pabrik diesel ya, pabrik diesel dan juga pabrik vaksin. Vaksin itu ada di Singapura. Ini adalah pabrik-pabrik bentuk kerjasama negara ASEAN ya. Yang keempat itu ada pabrik abu soda, itu berada di Thailand. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bidang industri ya, proyek industri di bidang perekonomian kerjasama negara-negara ASEAN ya. Ini ada pabrik pupuk urea, tembaga dan superfosfat, diesel dan vaksin, dan juga abu soda. Dan juga negara-negara tempat di mana kerjasama itu berada ya. Sebentar, ini ada tambahan itu IRI, didirikannya AFTA. Nah, di sini
Nah, di sini ya teman-temannya saya tambahkan untuk AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, itu adalah kawasan bebas perdagangan bebas, ya. Programnya, salah satu program dari AFTA ini ialah melakukan penurunan tarif bea masuk terhadap barang-barang produksi negara ASEAN. Ya, saya tambahkan ke sini. Ya, itu salah satu programnya. Nggak cukup ya, saya tambahkan di sini ya teman ya. Salah satu program AFTA ya teman-teman ya, saya tambahkan di sini. Itu melakukan penurunan kok nggak mau melakukan penurunan tarif bea cukai terhadap barang-barang produksi negara ASEAN. Nah, AFTA ini berlaku sejak tahun 2003. Oke. Selain ini ya teman-teman ya, ada juga mendirikan Bank Data Komoditas ASEAN atau ADBC dan Pusat Informasi Pariwisata atau ATIK ya. Terus ada juga menjalin mitra dialog dengan badan kerjasama atau negara lain seperti Uni Eropa, Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Itu bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Sekarang kerjasama di bidang fungsional. Nah, di sini kerjasama di bidang fungsional ini itu yang dimaksudkan adalah di bidang sosial dan budaya. Ya, sejak tahun 1987 istilah sosial budaya itu berubah menjadi kerjasama fungsional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama fungsional ini lebih luas, yaitu dapat meliputi sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, pengetahuan, teknologi, dan juga lingkungan hidup, wanita, pemuda, dan penanggulangan bencana alam serta narkoba. Kalau dulu dia itu istilahnya sosial dan budaya. Gimana sekarang Mbak Hermi, saya lodinkan. Nah, sekarang masih separuh Mbak Hermi. Udah oke. Nah, dulu iya Mbak Hermi, gimana, ada yang ditanyakan? Ya, dulu itu istilahnya sosial budaya. Sejak tahun 1987 dia berubah menjadi kerjasama fungsional. Ya, bidangnya yang dicakup itu jauh lebih luas ya dari istilah sosial budaya. Nah, itu banyak sekali tadi sudah saya sebutkan. Di sini dituliskan tidak dituliskan ya teman-teman ya. Jadi saya tambahkan ya teman-teman ya di sini kerjasama di bidang fungsional sosial budaya. Ini di sini tidak ada, saya tambahkan. Yang pertama itu melakukan program pertukaran ya. Melakukan program pertukaran wartawan, mahasiswa, pelajar, serta duta seni budaya. Nah, yang kedua
itu melakukan program pertukaran, ini sama ya, melakukan program pertukaran acara radio dan televisi ASEAN. Yang ketiga, itu membentuk Komite Budaya dan Informasi atau Commit on Culture and Information atau disingkat dengan COCI. Ya. Di sini tugas dari COCI ini itu untuk meningkatkan kesadaran, memajukan identitas regional dan solidaritas di Asia Tenggara. Yang keempat itu mengadakan festival, ya. Mengadakan festival, di mana festival ini itu meliputi festival lagu, seni, film ASEAN, terus pameran keliling, lukisan dan foto ASEAN, kunjungan muhibah serta misi kebudayaan ASEAN. Terus yang kelima itu melakukan pembinaan dan penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan, pemuda, penyalahgunaan narkotika, perbankan dan kesejahteraan sosial, ya. Melakukan pembinaan dan penanganan masalah. Ya. Masalah di bidang tadi ya, berkaitan pembangunan, pemuda, narkotika, terus sosial dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh kerjasama di bidang fungsional atau sosial budaya negara-negara ASEAN. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat peran itu tadi secara global seluruh negara ASEAN ya kerjasamanya. Nah, sekarang peran Indonesia ya, itu apa sih untuk negara ASEAN ya? Apa perannya? Nah, dalam hubungan kerjasama ini apa sih perannya Indonesia? Nah, Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar teman-teman di kawasan Asia Tenggara ini ya. Di bidang kerjasamanya itu dia memiliki peran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, hal itu disesuaikan dengan politik luar negerinya Indonesia yang bebas aktif. Bebas itu artinya tidak memihak atau memihak blok manapun ya, tidak memihak siapapun. Nah, aktif itu mengandung makna bahwa membantu upaya perdamaian dunia. Jadi politik bebas aktif di Indonesia ini maksudnya bahwa Indonesia itu mendukung ya dan membantu upaya pemwujudan perdamaian dunia dengan tidak memihak kepada siapapun. Jadi dia netral. Nah, perannya itu apa saja sih? Yang pertama di sini adalah mempelopori berdirinya ASEAN. Tadi ya, dengan adanya deklarasi Bangkok, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 ya, diprakasai oleh 5 negara. Salah satunya adalah Indonesia dengan Menteri Luar Negerinya Adam Malik ya. Nah, ini merupakan peran Indonesia dalam mempelopori berdirinya ASEAN. Yang kedua, itu sebagai perantara perundingan damai. Nah,
waktu adanya konflik di negara Kamboja, ya, dalam ekspansi Vietnam ke Kamboja. Nah, makanya di daerah Kamboja ini banyak sekali orang-orang yang terlantar, ya, keadaannya sangat genting sekali. Nah, Indonesia ini ditunjuk sebagai penengah, ya, penengah yang membantu perundingan damai antara Vietnam dan Kamboja, ya. Karena di sini sedang terjadi perang saudara tadi, makanya terjadi konflik dan di sana keadaannya sangat genting sekali. Banyak terjadi orang-orang kelaparan, ya. Terus mereka hidup dalam keadaan yang tidak damai sekali, merasa tercekam. Nah, makanya Indonesia membantu atau mengambil peran sebagai perantara perundingan damai antara Vietnam dan Kamboja. Nah, yang ketiga, memberikan fasilitas terhadap pengungsi. Nah, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara itu pada saat terganggu stabilitas keamanannya, hal itu menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran negara tetangga, dan Indonesia itu menyediakan Pulau Galang untuk persinggahan sementara, ya, meminjamkan satu pulau milik kita untuk para pengungsi besar-besaran dari negara lain. Nah, yang keempat, membentuk komunitas keamanan, ya, di mana Indonesia ini mempunyai gagasan perlu dibentuk komunitas keamanan ASEAN. Tujuannya untuk menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Jadi tidak hanya dalam hal pertahanan militer, tetapi juga dalam hal-hal non-militer seperti teroris, separatisme ini seperti ingin melepaskan diri dari negara inti, jadi dia ingin merdeka sendiri dari kejahatan lintas negara, ya, dan juga perampokan. Terus juga perannya selain itu adanya gerakan pembebasan Moro di Filipina. Nah, Indonesia di sini membantu upaya perdamaian antara pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Ya, Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar hidup damai dengan umat Muslim Moro. Ya, pertemuan antara keduanya telah beberapa kali dilaksanakan pada tahun 1974. Kedamaian baru bisa diwujudkan dengan pemberian jaminan kebebasan dalam kehidupan beragama bagi Muslim Moro. Jadi Indonesia juga mengambil peran membantu saudara-saudara Muslim kita dulu di Filipina, ya. Dan juga selain itu adanya Jakarta Informal Meeting, pertemuan Ho Chi Minh City, ya, yang diadakan di Bogor 25 Juli 1988 dalam acara Jakarta Informal Meeting. Melalui forum ini Indonesia juga membantu, ya, berupaya mendamaikan negara-negara yang sedang bertikai. Jadi pertemuan ini membuka jalan untuk memasuki diadakannya konferensi perdamaian di Paris tahun 1989. Dan pada tahun 1992 Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja tadi untuk membantu konflik, ya, yang terjadi di Kamboja, perang saudara antara Vietnam dan Kamboja. Oke. Ini adalah peran Indonesia, ya, dalam Asia Tenggara, terutama di negara ASEAN. Tadi memperkasai dibentuknya ASEAN dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman, ya, peran Indonesia dalam negara-negara ASEAN, tapi kurang lebihnya seperti ini. Oke. Materi kita untuk peran Indonesia di negara ASEAN ini sudah selesai. Oke, ini saya
ulang ya materinya. Jadi nanti kalau Waalaikumsalam Mas Dian, bagaimana, ada yang bisa dibantu Mas Dian? Jadi saya ulang materinya dari awal secara sekilas. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh raise your hand atau langsung chat saja, tidak apa-apa. Oke, sembari nunggu ini. Oh, mau pamit dulu ya Mas Dian ya? Iya Mas Dian, silahkan. Oke, terima kasih ya Mas Dian ya untuk kehadirannya ya Mas Dian ya. Ini juga waktunya tinggal 8 menit. Oh ya, tidak apa-apa Mas Dian, tinggal 8 menit, tidak apa-apa. Hati-hati Mas Dian. Oke, saya ulas sebentar ya teman-teman ya materinya. ASEAN itu ya diprakasai dengan adanya deklarasi Bangkok ya, berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana ada 5 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand ya, negara pelopornya, dengan perwakilan Menteri Luar Negeri setiap negaranya. Ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajatman dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan Tanat Koman dari Thailand. Tujuannya dari ASEAN ini, didirikan ASEAN itu memajukan kerjasama saling membantu dalam bidang ekonomi, perdamaian ya, stabilitas kawasan, iptek, perdagangan, angkutan, dan komunikasi. Jadi dia intinya ingin memajukan dalam segala bidang kehidupan ya, setiap negara-negara anggota. Yang kelima, Sekretariat ASEAN itu berkedudukan di Jakarta, Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Juni 1976. Lambang ASEAN tadi warna biru itu menggambarkan kedamaian dan kestabilan dan juga persahabatan. Warna merah itu menggambarkan keberanian dan kedinamisan. Warna putih menggambarkan kesucian. Warna kuning pada 10 ikat batang padi itu menggambarkan kemakmuran. Dan 10 ikat batang padi itu menggambarkan 10 anggota negara ASEAN yang memiliki tujuan dan rasa cinta yang sama terhadap negara-negara anggota. Nah, perannya Indonesia dalam lingkungan ya, peran Indonesia dalam negara ASEAN ini, yang pertama itu mempelopori berdirinya ASEAN, yang kedua perantara perundingan damai, yang ketiga memberikan fasilitas pengungsi, yang keempat usulan pembentukan komunitas keamanan, dan yang terakhir adalah pengiriman pasukan perdamaian ke Kamboja. Sampai sini teman-teman materi kita untuk bab ini, peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, boleh disampaikan. Oh ya teman-teman, untuk menghadapi ujian ya, selain ada ujian tertulis juga ada ujian praktek ya. Jadi kemarin kita kan sudah ini ada yang bahasa Indonesia itu kan mencari ide-ide pokok ya, pokok berita sama puisi. Nah, puisinya saya gunakan sebagai nilai ujian praktek ya, ujian praktek bahasa Indonesia ya. Jadi bagi yang belum mengumpulkan, silahkan segera mengumpulkan puisinya. Nah, nanti untuk ujian praktek mata pelajaran yang lain, oh ini diingatkan tinggal 5 menit, nanti saya infokan menyusul. Itu kemarin saya lihat ada agama ya, agama itu ada kalau nggak salah hafalan surat apa membaca Al-Quran gitu, saya lupa, nanti saya lihat lagi. Terus kalau olahraga itu ini teman-teman, olahraga itu lari
ya. Jadi nanti bisa dikirimkan video kalian sedang praktek lari. Terus kalau untuk bahasa Indonesia baca puisi, untuk seni budaya itu ada menyanyi. Oh, Mbak Hermi sudah, Mbak Hermi kemarin sudah mengirimkan. Mbak Hermi. Yang kemarin yang tema lingkungan kemarin. Ya, yang awal-awal kita masuk bulan Januari itu. Terus ada juga yang Mbak Maryam sudah juga Mbak Maryam. Ya, saya lanjutkan, itu juga ada seni budaya itu menyanyikan lagu daerah. Ya, nanti saya akan mengepost pemberitahuan. Jadi jangka waktunya dikumpulkannya kapan, ya. Nanti untuk ini kalau video takutnya kan di inbox kan ini teman-teman. Kadang kalau terlalu lama kan nggak bisa masuk semua, kepotong. Oh, Mbak Enci sudah, Mbak. Kemarin sudah di-download. Terima kasih ya, Mbak ya. Jadi nanti bisa di-share lewat ini grup ya, di wall group, di bawahnya di komen juga bisa, dan ditulisi ya UPK ya, ujian pendidikan kesejahteraan praktek ya, UPK, nanti mata pelajarannya apa. Oke teman-teman, nanti saya infokan selanjutnya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Jangan lupa selalu semangat belajar ya. Sebentar lagi kita akan ujian. Untuk teman-teman yang baru ya, kemarin saya nge-share tugas untuk tugas mandiri semester 1 buat Dek Naila, Mbak Enci sama Mbak Aska ya. Nanti jangan lupa besok pagi dikirimkan terakhir ke saya ya, dikumpulkan. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kehadirannya semua ya. Tetap semangat. Oke. Ini teman-teman yang mungkin masih banyak pekerjaan, saya persilahkan untuk meninggalkan kelas. Ini pelajarannya sudah selesai. Boleh meninggalkan kelas. Nanti untuk tugas mandiri semester 2 Permapel juga nanti saya akan share ya. Saya nanti akan bikin soalnya itu seperti kayak menjawab rangkuman ya. Nanti ini kayak per bab ya, nanti itu supaya teman-teman nanti nyari informasi-informasi, jadi sekalian belajar seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang lama juga boleh mau latihan mendownload soal yang kemarin saya share untuk teman-teman baru tugas mandirinya semester 1. Boleh buat latihan, dicoba dikerjakan. Oke, sama-sama Dek Naila, Mas Ri, dan teman-teman semuanya. Terima kasih kembali.